Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap ketika kalian menonton video ini, kalian berada dalam kondisi yang sehat walafiat dan semoga untuk kedepannya juga diberi kesehatan ya. Nah, di sini di video pembelajaran kali ini sebelumnya perkenalkan, nama saya Arifah Nadia. Nah, di video pembelajaran kali ini saya akan mengajak kalian untuk belajar tentang materi konsep ilmu ekonomi. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu nih tujuan pembelajaran kita di video kali ini. Nah, yang pertama, melalui video ini nantinya kalian siswa-siswa diharapkan dapat memahami konsep ilmu ekonomi. Kemudian kalian bisa mengidentifikasi pembagian ilmu ekonomi, dan yang terakhir kalian bisa mengetahui dan menelaah tentang masalah inti ekonomi. Nah, kemudian sebelum kita belajar materi ekonomi, harus tahu dulu sebenarnya ekonomi itu apa sih yang dimaksud dengan ekonomi. Nah, ekonomi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia, yang oikos berarti keluarga dan rumah tangga, nomos berarti peraturan, aturan, dan hukum. Nah, jadi jika digabung itu merupakan manajemen rumah tangga. Nah, jadi yang dimaksud oikonomia merupakan aturan masyarakat yang menjadi acuan untuk pengelolaan rumah tangga yang baik. Nah, sehingga nantinya dengan adanya pengelolaan ini, rumah tangga bisa menjadi lebih teratur, lebih terencana, lebih terstruktur. Nah, tentu saja dalam konsep yang namanya ilmu itu pasti ada beberapa tokoh yang mengemukakan. Begitu juga dengan ilmu ekonomi. Ada banyak banget para ekonom yang menjelaskan tentang konsep ilmu ekonomi. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan 3 tokoh nih. Yang pertama itu Adam Smith. Pasti udah tahu kan Adam Smith yang sering kalian dengar di buku-buku manapun. Nah, jadi menurut Adam Smith, ilmu ekonomi ini merupakan ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya, dalam mengalokasikan sumber daya yang tidak terbatas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk memenuhi tujuan tertentu. Itu menurut Adam Smith. Nah, kemudian yang kedua menurut Richard G. Lipsy. Nah, menurut Richard G. Lipsy ini menyatakan bahwasanya ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari pemanfaatan sumber daya yang langka untuk memenuhi kebutuhan manusia yang sifatnya nggak terbatas. Nah, ini menurut Lipsy. Kemudian yang tokoh terakhir dalam video ini yang saya kemukakan itu menurut Lionel Robbins. Nah, menurut Robbins, ilmu ekonomi ini merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia sebagai kaitan antara tujuan dan sarana yang langka yang memiliki alternatif kegunaan. Nah, itu tadi menurut 3 tokoh ekonomi. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasanya dalam ilmu ekonomi kita terdapat beberapa elemen yang pasti kita pelajari. Yang pertama itu ada masyarakat, ada sumber daya yang nggak terbatas, dan ada aktivitas ekonomi. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasanya ilmu ekonomi ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang semua tingkah laku manusia yang tujuannya untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang nggak terbatas tadi guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, itu yang dinamakan dengan konsep ilmu ekonomi. Nah, selanjutnya itu tentang pembagian ilmu ekonomi. Nah, tadi kan kita udah tahu nih tentang konsep ilmu ekonomi itu yang kayak gimana. Nah, selanjutnya yaitu tentang pembagiannya. Pembagian ilmu ekonomi itu ada apa aja? Ayo. Ya, jadi pembagian ilmu ekonomi itu ada dibagi menjadi 3. Yang pertama ada ekonomi deskriptif, yang kedua ada ekonomi teori atau teori ekonomi, yang ketiga ada ekonomi terapan. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, ekonomi deskriptif. Apa yang dinamakan dengan ekonomi deskriptif? Nah, jadi ekonomi deskriptif merupakan ilmu ekonomi yang menjelaskan data-data dan berbagai fenomena dan kenyataan yang terjadi. Nah, jadi dalam ekonomi deskriptif ini menjelaskan tentang kenyataan atau fakta-fakta yang terjadi di suatu negara atau di daerah tertentu. Misalkan kayak krisis ekonomi Indonesia yang terjadi pada tahun 98, terus kemudian tingkat pengangguran di Indonesia tahun 2021 itu kayak gimana, apalagi semasa pandemi ini kan pasti banyak kan elemen ekonomi yang berubah. Nah, itu juga disesuaikan dengan data-data dan fakta. Nah, itu yang dinamakan dengan ekonomi deskriptif. Jadi kita kayak menjabarkan atau menjelaskan tentang fenomena ekonomi yang terjadi di suatu negara atau di daerah tertentu. Nah, itu
yang deskriptif. Sekarang lanjut yang teori ekonomi atau ekonomi teori. Nah, dalam teori ekonomi ini merupakan ilmu ekonomi yang menjelaskan dan merumuskan pengertian, menjelaskan hubungan sebab akibat serta bagaimana cara mengatur sistem perekonomian dalam suatu negara. Nah, dalam teori ekonomi ini dibagi menjadi dua. Ada teori makro dan ada teori mikro. Nah, yang pertama itu teori mikro dulu. Teori mikro itu merupakan teori ekonomi yang membahas dalam lingkup kecil aja, dalam membahas perilaku konsumen dan produsen. Jadi hanya sebatas barang apa yang diperjualbelikan, terus kebijakan perusahaannya itu seperti apa, terus kemudian menentukan kuantitas inputnya itu berapa, kemudian disesuaikan dengan tingkat pasarnya. Itu yang mikro. Jadi hanya membahas ranah kecil aja, ranah kecil, mikro. Nah, kemudian makro. Kalau mikro tadi dalam ranah yang lingkup kecil, nah kalau makro berarti yang ruang lingkup yang besar. Jadi secara keseluruhan itu bisa sampai mencapai skala internasional dan nasional. Nah, dalam teori makro sendiri ini biasanya itu yang dibahas itu seputar tingkat pengangguran, terus inflasi, deflasi, pajak, perdagangan internasional, dan pendapatan nasional di suatu negara. Itu yang dinamakan dengan teori ekonomi makro. Jadi kalau mikro tadi itu dalam ranah atau ruang lingkup yang kecil, yaitu hanya meliputi perilaku pasar dan perilaku dalam pasar, yaitu konsumen dan produsen. Sedangkan yang makro itu bisa sampai mencapai skala internasional dan nasional. Nah, itu tadi yang ekonomi makro, yang teori ekonomi. Nah, kemudian yang terakhir yaitu tentang ekonomi terapan. Nah, ekonomi terapan ini merupakan cabang ilmu ekonomi yang menganalisis teori ekonomi untuk merumuskan suatu kebijakan dan pedoman dalam mengatasi suatu permasalahan. Nah, tadi kan sudah tuh yang di deskriptif tadi kan menjabarkan data dan faktanya, mendeskripsikannya. Terus kemudian nanti masuk ke analisis makro atau mikro. Nah, setelah itu baru dirumuskan kebijakan melalui ekonomi terapan ini. Jadi nanti dianalisis dulu kira-kira kebijakan seperti apa sih yang cocok untuk menangani permasalahan atau fenomena ekonomi yang sedang terjadi di suatu negara atau daerah tertentu. Itu yang dinamakan dengan ekonomi terapan. Jadi dalam ekonomi terapan ini kuncinya satu, menerapkan. Jadi dalam menerapkan ini jadi dalam ekonomi terapan ini biasanya yang dibahas itu ada ekonomi moneter, ekonomi perbankan, ekonomi publik, dan ekonomi industri. Jadi kata kuncinya satu, yaitu yang menerapkan itu tadi. Jadi menerapkan, mengimplementasikan atau merumuskan kebijakan dalam mengatasi suatu permasalahan dalam fenomena ekonomi yang sedang terjadi. Nah, setelah tadi kita udah tahu nih konsep ilmu ekonominya udah tahu, terus tadi juga udah tahu pembagian ilmu ekonominya apa aja kan sudah. Nah, sekarang kita harus tahu nih sebenarnya masalah apa sih yang selalu muncul dalam kehidupan masyarakat dari dulu hingga sekarang. Nah, jadi masalah yang sering muncul itu hanya satu, yaitu tentang kelangkaan atau scarcity. Jadi kelangkaan ini akan selalu muncul dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Nah, sebenarnya apa sih kelangkaan itu? Nah, jadi kelangkaan ini merupakan ketika kebutuhan manusia yang nggak terbatas, tapi alat pemuas kebutuhannya terbatas, tapi kebutuhan manusianya tidak terbatas. Nah, sehingga terjadilah kelangkaan. Nah, jadi dalam kelangkaan ini tuh bukan berarti alat pemuas kebutuhannya yang sedikit, tapi alat pemuas kebutuhan ini sebanyak apapun jumlah alat pemuas kebutuhannya itu tidak akan bisa mencukupi kebutuhan manusia yang sifatnya tidak terbatas. Nah, dari sinilah muncul kelangkaan itu tadi. Nah, kemudian sebenarnya tadi kan sudah nih kebutuhan manusia nggak terbatas. Nah, kemudian sebenarnya apa aja sih kebutuhan manusia nggak terbatas itu? Nah, jadi kebutuhan manusia yang nggak terbatas ini dibagi menjadi 4, anak-anak. Nah, yang pertama kebutuhan berdasarkan intensitasnya, kemudian yang kedua kebutuhan berdasarkan sifatnya, kemudian yang ketiga berdasarkan waktu penentuannya, dan yang keempat berdasarkan subjeknya. Sekarang kita bahas satu-satu. Yang pertama itu kebutuhan berdasarkan intensitasnya. Nah, kebutuhan berdasarkan intensitasnya ini dibagi lagi menjadi 3. Ada primer, ada sekunder, dan ada tersier. Nah,
kebutuhan primer, mungkin kalian juga udah sering dengar bahwasanya kalau kebutuhan primer ini berarti kebutuhan yang utama, kebutuhan pokok, yaitu ada sandang, pangan, dan papan. Nah, jadi ketiganya ini harus dipenuhi oleh manusia, oleh setiap individu. Karena untuk memenuhi kebutuhan hidup itu juga perlu kebutuhan primer ini. Nah, kemudian setelah kebutuhan primer itu ada kebutuhan sekunder. Nah, pada kebutuhan sekunder ini merupakan kebutuhan pelengkap. Jadi setelah kebutuhan primer ini terpenuhi, barulah memenuhi kebutuhan sekunder. Nah, kemudian yang terakhir ada kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan tersier ini merupakan kebutuhan yang sifatnya itu lebih ke untuk menunjukkan prestis manusia, lebih menunjukkan kayak status sosialnya. Jadi misalkan perhiasan, mobil, nah itu masuk ke kebutuhan tersier. Jadi mungkin sifatnya lebih kayak benda mewah kayak gitu. Nah, kemudian tadi kan berdasarkan intensitasnya ada 3, terus ya sekarang yang berdasarkan sifatnya. Nah, kebutuhan yang berdasarkan sifatnya ini dibagi menjadi 2, ada kebutuhan jasmani dan ada kebutuhan rohani. Nah, kebutuhan jasmani itu kebutuhan yang sifat yang berhubungan dengan fisik manusia atau yang berhubungan dengan badaniah atau fisik manusia. Jadi misalkan kalian olahraga, terus obat, itu kan kalau sakit butuh obat, kan buat kesehatan kalian. Nah, itu berarti masuk ke dalam kebutuhan ekonomi berdasarkan sifatnya yang jasmani, yang berhubungan dengan fisik manusia. Nah, kemudian yang kedua itu berdasarkan kebutuhan rohani. Nah, kalau tadi yang jasmani itu fisik atau badaniah, kemudian kalau yang rohani berarti tentang jiwa manusia, itu kebutuhan rohani. Jadi misalkan kalian rekreasi, nah itu kan untuk menenangkan pikiran kalian. Nah, itu jadi itu masuk ke kebutuhan manusia yang kebutuhan rohani. Nah, kemudian yang ketiga yaitu berdasarkan waktu pemenuhannya. Nah, kalau kita bicara waktu berarti kan ada masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. Nah, karena ini berbicara tentang memenuhi kebutuhan hidup, jadi kan kita nggak mungkin balik ke masa lalu untuk memenuhi kebutuhan hidup, kan nggak bisa. Nah, jadi berdasarkan waktu pemenuhannya ada 2, ada kebutuhan yang masa sekarang dan masa yang akan datang. Nah, kalau kebutuhan yang sekarang itu berarti kebutuhan yang memang harus dipenuhi saat ini. Jadi misalkan kalian lapar, ya kalian langsung makan. Ketika kalian sakit, ya kalian minum obat atau pergi ke rumah sakit. Nah, itu merupakan kebutuhan sekarang. Jadi harus dipenuhi saat itu juga, saat ini juga. Nah, sedangkan yang masa yang akan datang, yang namanya masa yang akan datang berarti kan untuk masa depan, berarti nggak sekarang. Jadi walaupun nggak dipenuhi sekarang pun ya nggak apa-apa. Misalkan kayak kalian menabung buat beli handphone, buat nyicil nanti buat biaya kuliah nanti. Nah, itu dinamakan dengan kebutuhan masa yang akan datang. Nah, kemudian yang terakhir yaitu kebutuhan berdasarkan kebutuhan manusia berdasarkan subjeknya. Kalau bicara soal subjek berarti ada individu dan ada kelompok. Nah, kalau individu kan berarti artinya sendiri, perorangan. Nah, jadi kebutuhan manusia ini nggak bergantung dengan orang lain. Jadi misalkan kebutuhan antara si anak A dan si anak B tentunya berbeda. Jadi mereka nggak mungkin saling sama-sama kebutuhannya. Jadi kebutuhannya sendiri itu apa, kebutuhan si anak B itu apa. Itu yang individu, jadi sendiri-sendiri kebutuhannya. Kemudian yang kebutuhan kelompok, yang namanya kelompok berarti kan menyangkut orang banyak. Jadi kebutuhan ini bisa digunakan untuk keperluan atau kepentingan orang banyak. Misalnya kayak tempat ibadah, terus jalan tol, pelayanan kesehatan. Nah, itu kan jadi masuk ke kebutuhan kelompok karena bisa digunakan secara bersama-sama atau secara bersamaan untuk kepentingan umum. Nah, itu tadi yang kepentingan kelompok. Nah, itu tadi tentang kebutuhan manusia yang nggak terbatas. Nah, jadi udah nih, tadi kan udah tahu konsep ilmu ekonomi, udah tahu pembagian ilmu ekonominya, dan udah tahu tentang masalah inti ekonomi itu sebenarnya yang kayak apa, kan udah tahu. Nah, sekarang waktunya untuk menyimpulkan. Jadi, kesimpulannya dalam video kali ini adalah pertama, konsep ilmu ekonomi. Nah, jadi ilmu ekonomi itu merupakan ilmu yang mengatur semua segala tingkah laku manusia, segala aktivitas manusia yang mendapatkan atau mengelola sumber daya yang tidak terbatas itu guna memenuhi kebutuhan hidupnya, guna memenuhi tujuan tertentu. Itu yang dinamakan dengan konsep ilmu ekonomi. Kemudian pembagian konsep ilmu ekonomi tadi ada berapa? Ada 3. Ada ekonomi deskriptif, ekonomi teori, dan ekonomi terapan.
Itu yang pembagian ilmu ekonomi. Nah, kemudian kebutuhan manusia yang nggak terbatas itu sebenarnya ada apa aja? Nah, kebutuhan manusia yang nggak terbatas tadi dibagi menjadi berapa? Ada 4. Ada kebutuhan berdasarkan intensitasnya, terus kemudian berdasarkan sifatnya, berdasarkan waktu pemenuhannya, dan berdasarkan subjeknya. Nah, itu tadi tentang konsep ilmu ekonomi. Nah, dari sini sudah paham kan ya tentang konsep ilmu ekonomi tadi? Oke, baik. Nah, sekian video pembelajaran dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.